Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Coba deh, kamu bayangin sebentar. Gimana kalau hidup kamu itu sebenarnya adalah sebuah game RPG open world yang super epic. Dan karakter utamanya adalah, ya, kamu sendiri. Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah konsep menarik dari sumber materi kita yang dijamin bakal ngubah cara kamu melihat pilihan-pilihan kecil setiap harinya. Tenang aja, kita nggak bakal pakai rumus matematika yang bikin pusing kepala. Kita cuma akan melihat langsung gimana sih tebakan-tebakan pintar itu bekerja di kehidupan nyata. Oke, udah siap? Ayo kita mulai petualangannya. Jadi, pertanyaannya, siap ambil risiko hari ini? Tahu nggak sih fakta serunya? Setiap pagi pas kamu melek dan buka mata, kamu itu langsung masuk ke dalam sebuah permainan tebak-tebakan. Mulai dari milih baju, milih jalan, sampai milih mau makan siang apa. Semuanya itu adalah pertaruhan. Tapi santai, kita nggak lagi ngomongin hal-hal teknis yang rumit di sini. Kita murni lagi membicarakan insting bertahan hidup sehari-hari kamu di dunia nyata. 1. Mulai petualangan. Hari ini. Ceritanya, kamu baru aja bangun tidur nih, masih agak ngantuk, terus jalan ke jendela dan melihat langit mendung gelap banget. Nah, disinilah kamu langsung berhadapan dengan persimpangan jalan klasik seorang petualang. Bawa payung atau nekat nggak bawa payung? Ini bukan soal ngitung rumus ya. Ini murni soal melihat langit, melihat awan hitam yang bergulung-gulung, dan membuat taruhan yang paling aman. Kalau langitnya udah segelap itu, tebakan paling pintar pasti hujan kan? Jadi senjata rahasiamu untuk melewati rintangan pertama ini udah jelas banget. Bawa payung. Kamu cuma mengandalkan apa yang kamu lihat buat bikin hidupmu lebih gampang. 2. Rute misteri. Tebak jalanmu. Oke, rintangan pertama udah lewat dengan payung di tangan. Sekarang kamu keluar pagar rumah dan harus milih rute menuju sekolah atau tempat kerja. Kalau kamu cuma tutup mata dan asal tebak mau lewat jalan utama atau jalan pintas tanpa info apa-apa, peluang kamu itu bener-bener cuma 50/50. Sama aja kayak lempar koin, murni untung-untungan buta. Bisa jadi perjalananmu lancar jaya, tapi bisa jadi juga kamu malah kejebak macet total dan akhirnya telat. Tapi ingat, di game kehidupan ini, kita nggak mau dong cuma ngandelin nasib aja. Nah, petualang sejati itu nggak pernah bertindak cuma pakai hoki buta. Mereka selalu baca petunjuk. Coba perhatiin, apakah cuacanya cerah atau lagi hujan badai? Apakah ini jam sibuk orang berangkat kerja atau jangan-jangan ini hari libur? Kalau kamu tahu ini jam sibuk dan jalan utama biasanya macet parah, tebakan pintar kamu pasti langsung ngarahin kamu ke jalan pintas. Dengan merhatiin petunjuk-petunjuk kayak gini, kamu baru aja naikin jatah menang kamu untuk sampai di tujuan tepat waktu dengan mulus. Keren kan? 3. Kotak harta karun kejutan. Wah, waktunya istirahat. Kamu duduk santai dan ngebuka kotak bekal buatan ibu. Rasanya tuh persis kayak lagi buka peti harta karun misteri atau unboxing mainan blind box. Kamu nggak tahu pasti apa isinya sebelum kotaknya benar-benar dibuka. Tapi tunggu dulu, kamu ingat kan di kulkas tadi pagi ada sisa 3 potong ayam goreng dan cuma 1 porsi sayur pare. Tanpa perlu mikir ribet pakai angka, otak kamu pasti langsung ngeh kalau ibarat potongan kue, jatah buat ayam goreng itu jauh lebih besar. Karena jatah ayam goreng buat muncul dari kotak bekal itu lebih dominan, jadi tebakan terkuat kamu pastinya adalah ayam goreng. Tebakan terkuat menang. Ya, itulah inti sebenarnya dari menghadapi hal-hal yang belum pasti. Kamu nggak butuh bola kristal ajaib buat nebak apa isi bekalmu. Kamu cuma perlu tahu hasil mana sih yang punya potongan kue paling besar dari semua kemungkinan yang ada. Semakin besar potongannya, semakin kuat tebakan kamu. Benar-benar sangat sederhana. Tapi percaya deh, ini adalah skill bertahan hidup yang luar biasa penting. 4. Bos terakhir. Keputusan besar. Nah, ini dia nih, momen paling menegangkan hari ini. Kamu harus menghadapi bos terakhir yang wujudnya berupa soal pilihan ganda dari A sampai D. Dan gawatnya, kamu lupa materinya. Kalau kamu asal tebak aja, peluang selamat kamu kecil banget. Tapi sebagai petualang yang cerdas, kamu ingat kalau pilihan A dan C itu udah mustahil atau pasti salah. Langsung aja coret 2 pilihan itu. Boom! Seketika peluang selamat kamu langsung naik drastis. Kamu baru aja ngubah tebakan ngawur yang berisiko tinggi banget menjadi sebuah pilihan cerdas yang sangat solid antara 2 opsi yang tersisa. Ini benar-benar strategi ngalahin bos yang super brilian. Jadi, kalau kita rangkum, jurus pamungkas kamu buat ngadepin ketidakpastian itu simpel banget. 1. Lihat sekeliling. Kumpulin semua petunjuk, kayak kamu merhatiin awan mendung tadi. 2. Hitung pilihan. Ada ayam goreng atau sayur pare. Mana nih yang sisa lebih banyak? 3. Ambil keputusan. Setelah kamu ngebuang pilihan yang nggak masuk akal, langsung aja buat tebakan terkuatmu. 3 langkah gampang ini adalah strategi terhebat seorang petualang buat ngadepin resiko atau misteri apapun setiap harinya.
5. Rahasia sakti para petualang. Kita udah sampai di penghujung misi nih. Dari sumber materi yang kita bedah hari ini, kita sekarang punya satu rahasia besar tentang gimana caranya menaklukkan ketidakpastian sehari-hari. Di dunia nyata, konsep pertarungan dan tebak-tebakan yang kita lakuin tadi itu punya nama yang gampang banget, peluang. Ya, peluang itu sama sekali bukan sesuatu yang serem. Peluang itu cuma berarti kita menghitung apa aja yang mungkin terjadi, supaya kita bisa bikin tebakan yang paling pintar. Udah, sesederhana itu. Hebatnya, kamu ngelakuin ini setiap hari loh tanpa sadar. Saat kamu mutusin buat bawa payung, milih jalan pintas, atau nyoret jawaban ujian yang udah pasti salah. Selalu ingat kalimat ini ya. Peluang bukanlah sihir. Ini hanya soal mengetahui apa yang ada di dalam kotak sebelum kamu memilih. Keberuntungan yang sering kamu rasain setiap hari, itu sebenarnya sebagian besar berasal dari kebiasaan kamu mengamati keadaan sekitar dan bikin pilihan yang udah diperhitungkan dengan pintar. Gak ada istilah-istilah rumit di sini. Yang ada cuma kamu, insting kamu, dan informasi di sekitarmu. Jadi, petualangan kita di sesi bedah materi ini memang udah selesai. Tapi petualangan kamu di dunia nyata baru aja mau mulai lagi besok pagi. Coba deh jawab pertanyaan ini. Apa tebakan terbesarmu besok? Entah itu pas kamu mau mutusin ngobrol sama gebetan, ngambil proyek baru di kantor, atau sekedar milih rute buat pulang ke rumah. Selalu ingat langkah-langkah petualang kita hari ini ya. Kumpulin petunjukmu, coret hal yang udah pasti salah, dan buatlah tebakan paling kuatmu. Makasih banyak udah seru-seruan bareng di sesi bedah materi hari ini, dan selamat berpetualang besok.